Jadi epistemologi hubungan hadis dengan sains. Apa itu epistemologi? Ada ingat lagi? Dalam mata kuliah filsafat ilmu itu pasti dikaji. Epistemologi. Dia berasal dari bahasa Yunani, asalnya epistem, yang berarti pengetahuan, logos berarti ilmu. Berarti ilmu tentang pengetahuan. Tapi maksud dari epistemologi, sebuah ilmu itu paling tidak ada 3 sisi. Yang pertama, sumber. Apa yang menjadi sumber ilmu? Kalau Islam, sumber ilmu itu ada 2. Al-Quran dan Sunnah Nabi. Jadi sumber ilmu itu bagian dari epistemologi. Nah, itu yang pertama, bagian daripada epistemologi. Epistemologi. Yang kedua, metode. Metode atau manhaj. Bagaimana cara mendapatkan suatu ilmu dalam bidang ilmu tertentu. Dia tidak cukup, tentu ini elemen utamanya. Apa yang menjadi sumbernya? Kalau Islam, Al-Quran dan Sunnah atau wahyu. Bagaimana manhajnya? Dan yang ketiga, bagaimana validitas kebenaran ilmu yang dihasilkan. Nah, itulah yang disebut dengan epistemologi. Jadi dalam mengkaji sains yang sangat terkait dengan hadis-hadis Nabi, ketiga hal ini harus dikaji. Harus terbukti. Kalau tidak bisa nanti main cocok logi. Ini cocok, ini bagian hadis, tidak begitu. Harus ada hubungan yang erat, yang pasti antara dilalah tunjukkan hadis dengan temuan-temuan sains. Nah, menguji itulah yang bagian daripada epistemologi. Semua informasi ilmu yang kita peroleh harus terbukti dengan 3 hal ini. Apapun itu. Kajian-kajian dalam Islam yang memberikan informasi baru bagi kita, ketiga-tiganya harus terpenuhi. Kalau tidak, maka kebenaran ilmu itu tidak bisa diakui. Dulu ada kita sampaikan temuan-temuan sains tentang perintah Nabi mematikan lampu saat tidur. Nah, apa hubungannya antara hadis dengan temuan sains? Dalam hadis, Rasulullah perintahkan ketika tidur matikan lampu. Sumbernya apa? Wahyu, karena dari Nabi. Sumbernya wahyu dari Nabi. Kemudian kita yakin itu pasti benar. Dan semua yang Nabi perintahkan pasti ada maslahat. Tak mungkin tidak. Kalau dikerjakan pasti ada maslahat. Dan kalau ditinggalkan pasti ada kerugian. Kalau kerugiannya itu ketika ditinggalkan mendatangkan bahaya, maka perintah itu jadi wajib. Tapi kalau kerugian itu tidak mendatangkan bahaya bagi yang meninggalkan, maka perintah itu hanya akan menjadi sunat. Jadi sumbernya jelas dari wahyu. Sekarang yang kedua, bagaimana cara memahami wahyu tentang perintah Nabi mematikan lampu saat tidur. Nah, dari sisi hadisnya itulah perlu ilmu hadis. Itulah metode, mulai dari takhrijnya, kritik sanad dan matannya, sarahnya, cara mengambil fikih hadisnya. Itu bagian dari epistemologi
hadis. Tapi dari sisi sainsnya, dari mana sumber informasi tentang kemaslahatan atau baiknya mematikan lampu saat tidur? Sumbernya adalah empiris, penelitian. Orang-orang sains meneliti dengan teknologi mereka dan ditemukan suatu kemaslahatan yang luar biasa. Ternyata orang yang mematikan lampu saat tidur itu akan lebih menyehatkan terhadap otaknya. Itu luar biasa. Hadis tidak menyebutkan itu. Kalau dulu hanya sebatas, kenapa Rasul perintahkan matikan lampu? Karena saat tidur orang tak mengerti apa-apa, rumah mereka mudah terbakar, dia hembus angin terbakar. Hanya untuk menghindarkan kebakaran. Sekarang tidak. Ternyata sains membuktikan ada bukti lain. Nah, informasi yang merupakan produk sains ini, pertama dilihat lagi dari mana sumbernya, epistemologinya. Sumbernya empirik, penelitian, observasi. Penelitian punya metode lagi. Nah, apa metodenya? Itu pakai metode penelitian. Nah, ini disatukan, kemudian diuji kebenarannya. Dari metode bagian atau metode untuk informasi hadis, jelas menggunakan ilmu hadis, dan itu sesuai dengan metode ilmu hadis. Maka diyakini informasi dari Nabi pasti benar, bahwa ada perintah dan ada kemaslahatan mematikan lampu ketika tidur. Dari sisi sains, ternyata dengan sumber empirik tadi, penelitian, memakai metode penelitian, ditemukanlah benar ada kemaslahatan yang besar bagi orang yang mematikan lampu saat tidur. Nah, otomatis ini sekaligus sebagai pengujian benarnya informasi ini. Maka ini bisa diterima. Kalau begitu, tinggal lagi mentatbikkan, mensiarkan. Tatbik itu menyampaikan, mempraktekkan dan siarkan. Karena sudah terpenuhi epistemologinya, oke. Semua ilmu akan begitu. Itu ya epistemologi. Jadi kalau sumber tadi hadis ada sumber informasi dari agama adalah wahyu, khususnya hadis. Nah, kalau sains sumbernya pengetahuan empiris, hasil observasi, hasil eksperimen, dan juga rasionalitas manusia, akal. Tapi tentu dengan menggunakan kaedah-kaedah akal yang tak bisa dibantah, yang diakui kebenarannya. Itu sumber sains. Nah, kemudian pola hubungan hadis dengan sains itu bahwa agama atau hadis itu berjalan sendiri-sendiri tanpa irisan. Tapi ketika hasil yang diinformasikan oleh kedua ini memiliki hubungan yang erat, maka itu ada hubungan saling menjelaskan. Artinya informasi agama itu sama sekali tidak dipengaruhi oleh sains. Informasi sains juga tidak dipengaruhi oleh agama dalam hal pencapaiannya, kecuali hanya sekedar inspirator. Agama memberikan inspirasi, sains meneruskan mengkaji, meneliti, tapi tidak saling kebergantungan. Sains harus berjalan dengan epistemologi sains, sumbernya mesti empirik, eksperimen, penelitian, metodenya harus metode sains, hasilnya itu akan berbeda dengan hasil yang disampaikan oleh ilmu agama, tetapi punya keterkaitan. Tidak kontradiktif, tapi saling mendukung. Nah, persoalannya
kalau hasil sains itu terkesan sepertinya bertolak belakang, bagaimana menyikapinya? Namanya dari sisi hadis mematikan lampu diperintahkan. Dari sisi sains mungkin umpamanya orang yang tidur mematikan lampu akan mudah terserang penyakit. Contoh ini, umpamanya begitu hasil sains. Banyak orang yang ketindihan, katanya dihimpit oleh jin, ya kan? Nah, oleh karena itu tak baik mematikan lampu, bertentangan dengan informasi wahyu atau hadis Nabi. Bagaimana kita menyikapinya? Maka informasi dari hadis dengan epistemologi yang tepat tadi itu sudah pasti benar. Dan itu mutlak benar. Tapi informasi dari sains itu ada beberapa kemungkinan. Apa sebab? Kebenaran informasi sains itu sifatnya relatif. Relatif bisa berubah-ubah. Kemudian yang kedua, informasi sains itu tergantung kepada epistemologi, terutama sumber dan metodenya, termasuk subjeknya. Kalau orang yang meneliti itu orang yang sudah berpengalaman, mungkin hasilnya lebih akurat. Tapi kalau yang meneliti pemula-pemula, mungkin jauh atau masih jauh. Itu sifatnya relatif. Sementara informasi wahyu, nah itu pasti benar. Bisa jadi saat itu informasi sains belum tepat, tapi di kemudian hari dilakukan penelitian ulang akan sesuai dengan informasi wahyu. Contoh, tahun 1994 ditemukan oleh ahli bahwa jumlah persediaan manusia itu semuanya 340. Dalam hadis Nabi disebutkan seluruh jumlah persediaan manusia 360. Tapi sains, ahli-ahli sains menemukan dan menghitung hanya 340. Kemana perginya yang 20? Apakah sains yang salah atau hadis? Hadis tak mungkin. Karena angka 360 itu hitungan di atas 359 di bawah 361. Tidak lebih, tidak kurang. Itu kan angka 360. Sekarang hasil sains tahun itu menemukan 340. Ternyata 2 tahun setelah itu orang meneliti lagi. Ini hasil temuan dahulu menyebutkan 340 terdiri dari sendi-sendi besar dan sendi-sendi kecil. Akhirnya dilakukan penelitian ulang, diurai kembali sendi-sendi besar. Ternyata setelah diurai, 2 tahun setelah itu ditemukan memang jumlah persediaan manusia persis 360. Sesuai dengan yang diinformasikan oleh hadis Nabi. Kalau begitu ada korelasi yang sangat kuat. Nah, lalu bagaimana caranya? Berarti temuan sains ini itu menjelaskan informasi Nabi. Memperkuat. Apa fungsinya? Orang yang percaya beriman itu akan semakin bertambah keimanannya. Itu penting. Orang yang kafir kalau mau mempergunakan akalnya menganalisa kebenaran hadis Nabi dengan temuan ilmiah itu bisa mendapat hidayah atau menjadi wasilah baginya untuk mendapat hidayah. Tapi ingat jangan main cocok logi. Saling ini ada cocok kira begini ya Nabi, tidak boleh. Tapi di sini kalau sudah ada hubungan yang pasti tak mungkin salah lagi. Hadis mengatakan 360 sendi, sains juga mengatakan 360, berarti itu sudah ada korelasi yang pasti. Maka sains menjelaskan
temuan daripada menjelaskan informasi dari hadis. Terus juga masalah mematikan lampu tadi. Yang jelas diyakini ada kemaslahatan kalau melaksanakan perintah Nabi. Apa temuan sains? Karena orang yang mematikan lampu itu akan berpengaruh positif untuk otak. Tapi tentu tidak bisa dipatok hanya itu. Bisa jadi penelitian berikutnya ada temuan-temuan lain. Umpamanya dengan mematikan lampu menjadikan kulit lebih sehat. Contoh, itu bisa-bisa saja. Karena mengurangi radiasi cahaya umpamanya. Tapi itu kan harus epistemologi sains yang menghasilkan informasi itu. Nah, itu diantara korelasi antara hadis dengan sains. Kalau begitu antara hadis dengan sains itu saling menguatkan. Kalau seandainya saling kontradiktif berarti ada kesalahan. Kesalahan bukan pada hadis ya. Karena hadis tidak akan bertambah lagi. Hadis tidak akan berkembang lagi. Yang berkembang itu maknanya, pemahamannya sesuai dengan perkembangan zaman. Kemudian juga dipahami beberapa paradigma bahwa hadis tidak diturunkan menjadi buku sains, bukan. Hadis dan juga Al-Quran itu semata-mata buku hidayah. Ini sudah diminta untuk bergabung ini. Kita lanjutkan dulu ya. Jadi hadis semata-mata buku hidayah, informasi merupakan hidayah ilahi, bukan sains. Walaupun hadis mengatakan seperti itu tadi. Umpamanya dalam hadis lain disebutkan perintah untuk istinsak. Ya kan? Istinsak memasukkan air sedalam-dalamnya ke dalam hidung, tarik kemudian dorong sekuat-kuatnya. Itu perintah hadis. Lalu sains bekerja mencari apa rahasianya. Nah, dulu penelitian menyebutkan bahwa memasukkan air ke dalam hidung saat berwudu itu ditarik sekuat-kuatnya itu sebagai salah satu cara preventif untuk menghindarkan stroke. Itu. Kemudian beberapa tahun yang lalu Ustadz pernah membaca penelitian teman Ustadz yang seorang profesor, dia doktor. Dia mengungkapkan begini, hasil temuannya bahwa istinsak itu bermanfaat paling tidak untuk 3 saluran. Pertama saluran hidung, kemudian tenggorokan, kemudian telinga. Ketika berkembang lagi. Mungkin juga nanti dilakukan penelitian lain, bertambah lagi rahasia-rahasia yang terungkap. Tapi hadis hanya cukup memerintahkan. Itu saja. Nabi mencontohkan istinsak ketika setiap kali berwudu. Sehingga istinsak itu sebagian ulama mengatakan wajib. Lebih penting istinsak daripada matmat. Matmadah, kumur-kumur. Sebagian mengatakan istinsak wajib dan kumur-kumur sunat. Tapi secara umum kebanyakan mengatakan dua-duanya sunat. Tapi yang penting itu sunnah Nabi. Sebatas itu informasi dari wahyu. Rahasia-rahasianya itulah diserahkan kepada saya. Karena agama ini mengukur ketaatan kita. Nah, itu. Kemudian jadi hadis bukan merupakan kitab sains, tetapi hadis memberikan isyarat tentang alam semesta, kosmologi. Hadis tidak berisi kitab sains, tapi memberikan semua isyarat sains. Ada isyarat tentang kosmologi, biologi, medis, sosial, dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu, wahyu sebagai petunjuk, sains sebagai penjelas fenomena.
tapi bekerja masing-masing berdiri sendiri. Karena tak mungkin dalam melakukan penelitian sains memakai takhrid hadis. Ya kan? Tak ada ilmu takhrid di situ, itu semata-mata ilmu sains. Contoh hadis tentang lalat yang jatuh ke dalam minuman. Dalam hadis Bukhari disebutkan kalau lalat itu jatuh ke dalam minuman, maka benamkan lalat itu ke dalam minuman itu. Karena di salah satu sayapnya ada penyakit, salah satu lagi ada penawar dari penyakit itu. Otomatis akan menawar. Nah, bagaimana metodologi memahami hadis sains? Nah, hadis sains itu jelas hadis-hadis yang berisikan isyarat atau petunjuk untuk dilanjutkan dalam penelitian sains. Itu maksudnya. Bagaimana cara memahami hadisnya? Pertama tentu jelas berdasarkan takhrid hadis. Melakukan takhrid hadis. Nah, dalam kuliah kita, kemarin Ustaz share kitab Mausu'ah Ijazul Ilmiah. Kemudian ada silabus. Antum ambil satu kelompok, satu tema. Judul tak mesti sesuai dengan silabus, tapi temanya ada dalam silabus, judul antum bisa buat sendiri. Kemudian referensi utamanya minimal 2 hadis yang tercantum di dalam kitab Mausu'ah itu. Ya, 2 hadis dalam kitab Mausu'ah. Silakan pilih tentang alam semesta, penciptaan alam namanya, 2 hadis. Nah, tentang perempuan ada itu 2 hadis. Lalu takhrid hadisnya, takhrid itu mesti memenuhi 2 hal. Yang pertama, informasi keberadaan hadis dalam kitab asli. Yang kedua, kualitas. Kalau sudah oke, hadis itu adalah hadis makbul, baru layak untuk dilanjutkan penelitiannya, mencari sarahnya dari versi temuan-temuan sains. Nah, itu takhrid hadis pertama sekali. Juga kritik sanad dan matan, berarti disarahkan hadis itu. Sanad cukup dari takhrid tadi, yang matannya itu ya mengkritik matan paling tidak dari 7 alat untuk menguji kesahihan matan. Ini ada dalam kitab Maqais Naqdi Mutunis Sunnah yang ditulis oleh Ad-Damini. Itu yang pertama, menguji hadis dengan ayat Al-Quran, menguji hadis yang memiliki beberapa jalur periwayatan antara riwayat yang satu dengan riwayat yang lain. Hadisnya matannya satu, tapi karena dia memiliki banyak jalur periwayatan, maka hadis yang riwayat yang satu menguji riwayat yang lain. Yang ketiga, menguji hadis dengan hadis-hadis sahih makbul yang lain. Matannya berbeda. Kalau tadi matannya satu, jalurnya banyak. Kalau yang ini memang hadis ini berbeda dengan hadis yang sahih lain. Maka hadis makbul yang lain untuk menguji kebenaran matan hadis itu. Yang keempat, menguji hadis dengan kaedah usuliyah, kaedah pokok agama, usuluddin. Nah, pokoknya kaedah pokok agama itu apa? Agama itu mudah. Ad-dinu yusrun. Maka kalau ada semacam pemahaman yang menyulitkan, berarti itu bertentangan dengan kaedah pokok. Kemungkinan pemahaman seperti itu keliru. Nah, atau kalau ada hadis yang menyimpang dari kaedah-kaedah pokok agama, berarti menandakan hadis itu tak betul. Dulu contohnya kalau tidak salah, ada matan yang menyebutkan bahwa Allah menciptakan seekor kuda. Lalu kuda itu dia jadikan berlari kencang, sehingga kuda itu mengeluarkan keringat. Kemudian dia ciptakan dirinya dari keringat kuda. Nah, ini kan mustahil. Nah, mungkin. Kemudian menguji matan hadis dengan
apakah dalam matan hadis itu terdapat lafaz yang tidak menunjukkan lafaz Nabi atau tidak. Nah, itu pengujiannya. Apakah mengandung rokakatul labzi? Apakah lafaz matan itu mengandung perkataan yang tak mungkin diucapkan Nabi atau tidak? Lafaz itu menurut logika secara umum tak mungkin diucapkan oleh Nabi, tapi ada dalam matan hadis. Nah, ini menunjukkan atau ada indikasi hadis itu tak betul. Contoh Allah menciptakan kuda tadi, tak mungkin. Atau bertentangan dengan fakta sejarah yang sudah tetap. Nah, itu cara pengujiannya. Atau bisa juga bertentangan dengan temuan ilmiah yang sudah tetap sementara hadisnya tidak sampai pada level sahih. Ada juga. Tapi secara umum sains temuan ilmiah itu bukan untuk menguji hadis. Atau tidak bisa membatalkan hasil dari tahqiq hadis yang menyatakan kalau sebuah hadis itu sahih. Tak bisa dibatalkan oleh temuan ilmiah. Pada dasarnya begitu. Nah, itu kira-kira. Kemudian baru masuk kepada syarah, buat analisis konteks hadis, asbab urut hadis, kajian kebahasaan, kalau ada lapas-lapas yang menjadi kata kunci yang terkait dengan temuan sains, berarti ada kajian bahasa. Nah, yang berikutnya baru melakukan kajian interdisipliner. Interdisipliner maksudnya di sini hadis yang sudah disarah tadi, dibuat fikul hadisnya, lalu hubungkan dengan temuan-temuan sains yang ada di jurnal-jurnal. Di jurnal-jurnal ilmiah. Kalau bisa, referensi makalah antum itu 60% dari jurnal. Supaya nanti bisa diterbitkan. Dan siapa yang nanti ya makalahnya dalam format tulisan jurnal. Kalau layak diterbitkan, coba antum terbitkan. Walaupun hanya pada jurnal terakreditasi Sinta 6. Ya kan? Kan banyak itu tulisan mahasiswa yang dipublish di Sinta 6 atau Sinta 5. Yang sulit itu kalau sudah masuk Sinta 2. Itu biasanya untuk para dosen yang ingin naik pangkat dari lektor ke lektor kepala. Tapi kalau di bawah itu 3 sampai 6 itu masih ringan. Nah, siapa yang berhasil publish di jurnal, tak perlu lagi UTS dan UAS. Nilainya dijamin. Tapi harus sudah publish. Ya. Kemudian ini juga perlu prinsip metodologi hadis sains itu. Pertama, objektivitas atau bahasa Arabnya insaf. Artinya tidak memaksakan kesesuaian antara hadis dan sains jika memang tidak ada. Artinya jangan memperkosa hadis. Biarkan hadis berbicara sesuai dengan faktanya, sesuai dengan kebenarannya. Kemudian prinsip proporsionalitas. Nah, kalau memang hadis itu mengandung informasi ilmiah, ya berarti itu layak untuk diteruskan dari temuan-temuan sains. Tapi kalau hadis itu tidak mengandung informasi ilmiah, hanya sekedar normatif, masalah hukum, masalah akhlak saja, tidak ada informasi ilmiah, ya jangan dipaksakan. Nah, begitu. Seperti hadis tentang mati kalam bukan ada isyarat ilmiahnya. Kenapa Rasul perintahkan itu? Masih ada rahasia. Nah, itu. Kemudian kontekstualitas.
bahwa hadis itu memang bisa dilihat dari perkembangan sains yang bersifat dinamis. Itu kontekstual, sesuaikan dengan konteks temuan sains zaman sekarang dari hasil penelitian-penelitian. Usahakan penelitian itu jangan yang berbahasa Indonesia, tapi berbahasa Inggris. Sekarang kan mudah sekali untuk menerjemahkan jurnal-jurnal itu ke dalam bahasa Indonesia, sangat mudah. Kemudian integratif menjadikan hadis sebagai nilai dasar, bukan sekedar data empiris. Artinya dasar berpijaknya melahirkan atau mengkaji hadis sahih itu, hadis adalah sebagai nilai dasar pijakan, sementara sains itu sebagai temuan yang menjelaskan makna hadis. Contoh, ada hadis jika marah maka berwuduklah. Nah, ini secara proporsional harus diperjelas dengan kajian dan temuan atau penelitian ahli-ahli psikologi dan fisiologi. Apa yang terjadi ketika orang sedang marah? Itu ahli-ahli fisiologi. Bagaimana kejiwaan orang yang marah? Itu ahli psikologi. Apa hubungan sifat marah dengan perubahan fisik? Itu ahli psikiatri. Nah, ketiga ini digabungkan. Ketemulah nanti sebuah informasi yang luar biasa. Nah, ternyata di antara hasilnya, ternyata air itu bisa memberi efek relaksasi. Bisa menurunkan ketegangan saraf yang sedang marah tadi. Itu dengan air. Maka berwuduklah. Itu baru temuan yang ada sekarang. Saya yakin pasti ada rahasia yang lebih besar di balik itu. Karena dalam perintah wudhu itu ada hal-hal yang tidak bisa dinalar. Ya kan? Ketika kita marah, yang bergejolak di hati, di dada ini, tapi yang dibasuh tangan, muka. Berarti ada sesuatu hubungan yang kita belum tahu. Nah, itu. Mungkin nanti sains akan menemukan informasi yang lebih dalam lagi. Nah, baik, itu barangkali ya